Kecewa dengan perlakuan AFF baru-baru ini, Sintayong permalukan AFF di hadapan dunia. Ayo kita simak video ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk topik yang akan saya react pada kali ini terkait dengan masih lagi tentang bola sepak Timnas Indonesia, di mana Timnas Indonesia telah tersingkir daripada Piala AFF ya guys, kelayakan untuk ke final. Jadi perkara ini membuatkan saya betul-betul rasa, wow, adakah ini satu percaturan? Itu yang persoalan di minda saya. Jadi saya telah react juga ada di channel ini ya. Saya react bersama dengan Askalani Studio. Jadi pandangan-pandangan pun sudah kami bagi di bagian kami punya podcast itu. Jadi apabila saya melihat corak permainan timnas daripada Thailand dengan Vietnam guys, betul-betul seolah-olah seperti perlawanan persahabatan. Jadi ini oleh kerana dua-dua sama seri, maka Timnas Indonesia U19 tidak layak ya untuk masuk ke final ataupun ke AFF 2022 ni guys. Tersingkirlah ceritanya. Jadi apa yang saya tengok di situ, apabila salah satu dia punya antara ini Thailand ataupun Vietnam ada melebihi satu jaringan, maka Indonesia pasti akan dapat masuk. Tetapi dorang seolah-olah pasukan kedua-dua pasukan timnas daripada Thailand dengan Vietnam ni seolah-olah dia punya pelatih ini mungkinlah sudah berpakat, mungkinlah jadi biar kita seri, yang penting Indonesia jangan masuk. Sebab apa? Mereka rasanya takut pada pasukan timnas Indonesia guys. Disebabkan apa? Sepanjang perlawanan yang dorang main ketika ini, dorang telah mengutip sebanyak 17 mata rasanya, begitulah kalau tidak silap. Jadi kenapa dorang takut sangat dengan timnas Indonesia ni? Ini kan sukan. Di sinilah kita dapat memperlihatkan kekuatan ataupun kesungguhan pasukan-pasukan daripada mana sekalipun, khususnya kalau macam dari Indonesia, dia mesti mau pamerkanlah skill dan juga kemampuan pasukan timnas U19 ini. Tetapi apa yang telah berlaku kerana macam kecurangan lah begitu, mungkin di pihak AFF pun tidak melihat perkara ini, ataupun kedua-dua pasukan ini telah membuat perundingan luar. Itu saya tidak tahu, berkemungkinan ya. Jadi untuk kali ini saya terjumpa satu lagi video guys, di mana AFF menangis. Sintayong langsung permalukan AFF di hadapan dunia usai pakai aturan konyol ini. Nah, aturan bagaimana itu guys? Dan selaku pelatih untuk pasukan timnas Indonesia adalah menjadi tanggung jawab ini Sintayong untuk menjaga maruah dan pasukan timnas Indonesia. Kerana sejak Sintayong menjaga ini pasukan timnas Indonesia, dia punya rankingnya meningkat dari segi kutipan mata dan juga corak permainan memang berbeza daripada sebelum ini. Jadi ayo kita simak apakah perkara yang dia lakukan, Sintayong lakukan terhadap AFF ini, sehingga kan di sini dia mempermalukan AFF. Apakah yang telah dilakukan? Apakah kenyataan Sintayong sehingga kan AFF pun dikiranya disailangnya lah guys. Jadi ini satu perkara yang perlu juga kita tengok ya guys. Sebab bagi saya, pandangan saya kenapa Sintayong buat macam ni, mungkin ini adalah tanggung jawabnya sebagai ketua jurulatih di bagian timnas Indonesia, dan hak dia untuk bersuara. Itu hak bersuara. Jadi langsung aja kita nonton video ni. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok di channel Timnas Tiap Hari. Kepada kalian yang menonton video ni, kita support ya, ini channel Timnas Tiap Hari. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Bagi yang belum komen, boleh komen lah apa yang kalian punya pandangan pada kenyataan ini. Jadi janganlah kita berlama-lama, ayo langsung saja kita semak video ini. Jom. Alright, Timnas Indonesia, skuad Garuda yakin dan menang. Timnas Tiap Hari. Nanti subscribe bagi yang belum subscribe.
Oke, ini Sintayong. Ini saya kenal. Persamaan kita sama-sama daripada Korea ya. Pelatih Malaysia, Harimau Malaya daripada Korea, dan Indonesia daripada Sangat Korea. berani, Sintayong langsung permalukan AFF di hadapan dunia usai pakai aturan konyol ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Subscribe. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Oke guys, ayo kita lanjut. Bagaimana? Apa ceritanya nih? Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong terang-terangan mempermalukan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF di hadapan dunia yang masih menggunakan aturan konyol. Gara-gara aturan pula. Sebagaimana diketahui, karena aturan konyol tersebut Indonesia dipaksa hengkang dari Piala AFF U19 2022 lebih awal. Padahal jika merujuk pada aturan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA yang tertuang dalam regulasi Piala Dunia 2018 artikel 32.5, Indonesia harusnya jadi tim yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022 dengan status sebagai juara grup A. Nampak tuh, bermakna di sini AFF punya aturan dengan FIFA ada percanggahan. Wow, menarik nih. Aturan FIFA tersebut menetapkan perolehan poin sebagai mekanisme pertama untuk lolos dari babak penyisihan grup. Poin tuh, Lalu Indonesia selisih banyak gol, dapat. jumlah gol yang dicetak, head to head antar tim dengan poin yang sama, head to head selisih gol antar tim dengan poin yang sama, head to head jumlah gol antar tim dengan poin yang sama, poin fair play, dan terakhir undian yang diadakan oleh Komite Organisasi FIFA. Oke, guys, kalian boleh tengok nih. Ini adalah mekanisme perhitungan babak penyisian grup Piala Dunia 2018 ya, sesuai aturan FIFA. Ada 8 poin di sini nih. Jadi 8 poin ini kalian boleh baca lah sendiri guys. Poin yang diperolehi, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, head to head. Jadi ada banyak perkara di sini nih. Jadi apa yang telah berlaku pada Timnas Indonesia, ramai orang kecewa guys. Saya penyokong tegar juga untuk pasukan Timnas Indonesia. Saya penyokong tegar juga fans kepada Harimau Malaya guys. Kedua-dua ini adalah pasukan kegemaran saya, Timnas Indonesia dan juga Harimau Malaya. Jadi apabila berlaku situasi seumpama ini, saya pun rasa, wow, kenapa sampai macam ni? Sedangkan biasanya Indonesia punya pemain-pemain ini memang rancak semua yang memang top-top semualah. Dia mesti paling tidak pun ke semifinal, ke final begitu. Dan buktinya sebelum-sebelum ini guys, tahun berapa tuh? Yang keseruan paling mantap apabila Malaysia dengan Indonesia bermain. Di situ yang saya paling suka tengok guys. Jadi di sini kalau kita dapat ambil positifnya, Malaysia Indonesia bersatu dalam hal ini guys. Kalian tengok sejak di komen-komen yang video saya react itu, di mana pasukan Indonesia guys, rakyat Indonesia bagi sokongan terhadap pasukan Malaysia guys. Itu yang terima kasih hatur nuhun kepada semua penyokong-penyokong pasukan Harimau Malaya daripada Indonesia. Begitulah kita mau keakraban itu guys. Jangan kita ambil yang itu orang lain punya pot yang berbaku hantam, kita ambil yang perdamaian. Oke, lanjut guys. Melihat AFF yang menggunakan skema head to head di atas selisih gol sebagai syarat lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022, Sintayong langsung melakukan kritikan pedas. Karena skema itu sudah lama ditinggalkan oleh FIFA dan IFC. Sudah ditinggalkan. Memang head to head seperti situasi sekarang ini sudah hilang dari regulasi FIFA dan IFC. Sedikit aneh karena masih ada di AFF. Kita tidak lolos itu tidak masuk akal, ucap Sintayong dengan kalimat tegas. Benar. Menurut Sintayong, aturan head to head ini rentan kecurangan, yakni melakukan permainan tidak fair play seperti yang dilakukan Vietnam dan Thailand di 15 menit akhir babak kedua setelah skor 1-1. Yang ini loh ini. Masa ini kalau kalian ada tengok yang saya react tuh, dorang bermain nih, pasukan kedua-dua pasukan nih kan. Kedua-dua nih memasing bola dengan pihak kawan-kawan dorang sekitar itu saja. Sekadar macam menghabiskan masa, lepas tu dorang dapat seri begitu. Wow. Di mana Vietnam bermain di area pertahanan sendiri yang cuma melibatkan 3 bek dan penjaga gawang, yang didukung oleh Thailand yang terlihat jelas sama sekali tidak ada usaha untuk merebut bola. Ini guys, tengok inilah yang saya maksudkan. Dia bagi pergi penjaga keeper, lepas tu dia bagi pergi kawannya satu bagi sini. Itu je berputar-putar sampai habis masa. Macam mana tu guys? Apa pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh baku hantam di bawah ya. Komen lah, komen. Jangan baku hantam, komen lah.
pandangan kalian. Menurut Sintayong, apa yang dilakukan Vietnam dan Thailand semalam adalah bentuk kekhawatiran yang takut berjumpa Indonesia karena timnas U19 Indonesia semakin baik di setiap laga yang dimainkan. Betul sekali. Mereka, Thailand dan Vietnam, melihat sepak bola Indonesia semakin baik. Sangat disayangkan kami tidak bisa lolos ke semifinal, ujar Sintayong. Betul. Lebih lanjut, Sintayong mengucapkan terima kasih banyak kepada para anak asuhnya yang sudah bekerja keras secara maksimal dan meyakini sepak bola Indonesia akan cerah di masa mendatang. Betul. Ya, mudah-mudahan. Masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah, kata Sintayong mengakhiri. Bagaimana menurut kalian? Nah, oke, selesai. Jadi itulah hak sebagai jurulatih ya. Dia boleh bersuara begitu sebab perkara ini bertentangannya ibaratnya peraturan ini FIFA dengan AFF tidak sama. Jadi yang FIFA bawa ni yang model lama ataupun modul lama, peraturan lama dibawanya kepada AFF ini. Tapi kalau ikut daripada apa yang perkara yang dinilai gitu, Indonesia sudah mendapat 17 mata ya. 17 mata bermakna dari segi keseluruhan Indonesia semestinya layak untuk ke semifinal macam tu. Tetapi apa yang telah berlaku diambil itu Thailand dengan Vietnam untuk jadi inilah yang kita nampak sekarang nih. Apa yang telah berlaku itu sungguh mengecewakan ramai ya. Dan sebenarnya AFF sebenarnya dia terlupa satu perkara. Apa perkara itu? Perkara itu adalah pasukan timnas Indonesia itu dia punya fans beratus juta orang. Bayangkanlah penduduk Indonesia 320 juta orang. Nah, bayangkan. Jadi bila tidak ada permainan ataupun pasukan timnas Indonesia ini tidak bermain ya. Jadi tontonan pada TV, television, siaran-siaran gitu akan kurang. Nah, di situ poin salah satu ialah kemenangan pada Indonesia sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau dia dapat masuk ke final, maka siaran-siaran televisyen begitu akan bersiaran dipenuhi oleh peminat penyokong pasukan timnas Indonesia. Bukan saja di Indonesia, di Malaysia juga ada penyokong yang tegar. Salah seorangnya saya juga penyokong tegar untuk pasukan timnas Indonesia. So guys, apapun Sintayong telah melakukan, dia punya tugas, dia punya tanggung jawab ya untuk dia menjaga maruah dan juga ialah maruah untuk pasukan timnas Indonesia sekaligus menjaga maruah bangsa Indonesia. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys, dengan tindakan Sintayong nih? Kalian boleh komen di bawah. Jadi, kita doakanlah guys agar Malaysia dapat ini menang di perlawanan hari ini guys, hari Rabu. Dia akan menang perlawanan menentang pihak-pihak lawan seperti Vietnam, Thailand begitulah. Jadi sama-sama kita bersatu fans daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia, kita bergabung. Kalau Thailand dengan Vietnam bisa bersatu, kenapa kita tidak? Malaysia dan Indonesia bersatu untuk menyokong pasukan Harimau Melaya ataupun pasukan bola sepak daripada Malaysia kali ini. Jadi, jangan tunggu lama. Kita nantikan perlawanan untuk pasukan timnas Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.